Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan ambil ayat 49 dan lain seterusnya. Sebelum kita masuk pada terjemahan ayat, kita akan ambil materi kaidah dasar. Pertemuan terakhir yang kita bahas dari kaidah nahwu sharaf pada pembahasan tentang rafa' atau marfu'. Jika disebut rafa' atau marfu', maka tanda asalnya adalah dengan dhammah. Lupa saya. Materi kita pada rafa' atau marfu'. Rafa' atau marfu', jika rafa' atau marfu' tanda asalnya adalah dengan harakat dhammah, dan marfu' dengan dhammah ada pada 4 hal. Yang pertama pada isim mufrad, ketika ia fa'il dan fa'ilnya atau semua yang dibaca rafa' bentuknya mufrad, yaitu tunggal, maka ia marfu' dengan dhammah. Yang kedua, jika dia isim jamak muannats salim, maka semua isim jamak muannats salim, semua isim jamak mudzakkar salim, maka ia marfu' dengan dhammah. Kita perhatikan ja'at al-muslimatu, marfu' dengan dhammah karena jamak muannats salim. Yang ketiga, marfu' dengan dhammah ketika jamak taksir. Contohnya ja'ar rijalu, ar-rijalu fa'il marfu' dengan dhammah karena jamak taksir. Yang keempat, marfu' dengan dhammah yaitu fi'il
pada fi'il mudhari' yang tidak beridgham atau yang tidak bersambung dengan alif nun, waw nun, dan ya nun, atau dikenal dengan al-af'al khamsah. Contohnya iyyaka na'budu, maka na'budu fi'il mudhari'. Apa tandanya? Marfu'nya dengan dhammah karena tidak beridgham dengan dhamir muttasil. Baik. Berikutnya marfu' dengan alif. Dan di awal kita sebutkan alamat i'rab ada dua, ada yang alamat i'rab asalnya, ada yang cabangnya. Maka jika disebut rafa' atau marfu', hukum asalnya adalah dhammah. Tapi jika disebut marfu' dengan alif, maka disebut dengan cabang atau alamatul i'rab far'iyah. Ada hukum asal, ada hukum cabang. Maka jika disebut rafa' atau marfu', hukum asalnya adalah dhammah. Namun ada juga rafa' atau marfu' dengan alif. Itulah yang disebut dengan tanda cabang atau alamat far'iyah. Dan marfu' dengan alif kita bisa dapati pada isim tasniyah atau disebut dengan musanna. Contohnya kita baca jaa al-muslimani, baca artinya telah datang dua orang muslim. Tasniyah atau musanna itu isim yang menunjukkan dua. Apa tandanya? Alif nun. Maka jaa fi'il madhi, al-muslimani fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Marfu', setiap fa'il pasti marfu'. Jika disebut fa'il, tandanya rafa' atau marfu'. Baik, marfu' atau rafa'nya dengan apa? Dengan alif.
Baik. Kita masuk di ayat 49. Temanya tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Kita terjemahkan terlebih dahulu dan sudah kita terjemahkan. Kita murojaah. Bismillah. Wa rasulan, sebagai seorang rasul. Siapa? Nabi Isa sebagai seorang rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Dan Bani Israel artinya adalah anak keturunan Israel, Nabi Yakub. Bani artinya anak-anak keturunan Israel, bahasa Ibraniyah. Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Sehingga Israel artinya adalah anak Tuhan. Hamba Tuhan, hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya hamba Allah, Pak. Bahasa Arabnya hamba Allah, Abdullah. Kalau bahasa Ibraniyah, Israel. Sehingga apakah semua lafaz Quran bahasa Arab? Pertanyaannya, apakah semua lafaz Quran itu semua bahasa Arab? Tidak. Ada lafaz tertentu asalnya bukan bahasa Arab, tapi menjadi musta'robah, menjadi kata yang diarabkan, diserap. Nah, sama ya kayak bahasa kita kan. Apakah semua lafaz bahasa Indonesia? Enggak. Ada bahasa serapan yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Demikian juga dengan Quran. Apakah semua lafaz Quran bahasa Arab? Tidak. Ada lafaz atau kata-kata tertentu yang asalnya bukan bahasa Arab, kemudian menjadi kata serapan masuk ke dalam bahasa Arab, atau disebut dengan musta'robah, kalimat yang diarabkan, diserap. Baik. Sekali lagi, wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Anni, sesungguhnya aku. Siapa di sini? Nabi Isa. Jadi yang berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku. Qad, sungguh, benar-benar. Ji'tukum, aku datang kepada kalian. Akunya Nabi Isa, kaliannya Bani Israel. Biayatin, dengan ayat, tanda kebesaran atau tanda atau mukjizat. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Apa mukjizatnya? Satu, anni, sesungguhnya aku, akhluqu lakum, dapat menciptakan untuk kalian atau dapat membuat untuk kalian minat tin, dari tanah. Ka, seperti hay'ah, bentuk. Toir, burung. Fa, anfukhu fihi, aku tiupkan di dalamnya. Hi, kembali ke tanah
yang dibentuk seperti burung. Maka aku tiupkan di dalamnya fa yakunu, ia menjadi toiron, burung, biidnillah, dengan izin Allah. Wa ubri'u, aku dapat menyembuhkan atau aku bisa menyembuhkan al-akmah, orang buta. Dalam bahasa Arab ada al-a'ma, ada al-akmah. Bedanya, al-akmah buta sejak lahir. Kalau al-a'ma buta yang mungkin saja perjalanan. Ketika ada sakit atau insiden apa, dia menjadi buta. Kalau al-akmah buta sejak lahir. Wal abros, kusta, penyakit kulit. Wa uhyil mauta, uhyi, aku dapat menghidupkan al mauta, orang-orang yang mati. Kalau satu orang yang mati, mayit. Kalau jamaknya mauta. Biidnillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, naba, aku dapat memberitahukan kum, kepada kalian, bima, dengan apa-apa, ta'kuluna, yang kalian makan. Wa ma, apa-apa, tadakhiruna, kalian simpan di kulkas. Nah, yang enggak harus di kulkas, maksudnya apa? Apa yang kalian simpan fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, dalam yang demikian itu. Apa Pak? Dalam yang demikian itu maksudnya? Yang mukjizat tadi apa saja nih? Membuat burung dari tanah, kemudian menyembuhkan orang yang sakit, kemudian menghidupkan orang yang mati, mengetahui apa yang dimakan dan apa yang disimpan. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang demikian itu, la ayah, la sungguh atau benar-benar, ayah ayat, tanda kebesaran atau mukjizat, lakum, bagi kalian, jika, kalau inna harus sesungguhnya, kalau jika, kuntum, kalian adalah shodiqin, mukminin, orang-orang yang beriman. Sempurna coba. Sempurna. Wa rasulan ila bani Israil, sesungguhnya aku benar-benar datang kepada kalian dengan bukti mukjizat dari Rabb kalian. Sesungguhnya aku dapat membuat untuk kalian dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku tiupkan di dalamnya, maka ia menjadi burung dengan izin Allah. Dan aku dapat
menyembuhkan orang yang buta, dusta, dan aku dapat Baik. Dan aku dapat menyembuhkan orang yang buta, dusta, dan aku dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahukan kepada kalian dengan apa-apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kalian jika kalian orang-orang beriman. Alhamdulillah. Satu ayat dulu, nanti kalau kurang kita lanjutkan. Baik. Ayat 49. Afan Pak Antar. Ayat 49 berbicara tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Al-Quranul Karim diturunkan atau datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan umat manusia. Di antaranya kesalahan umat manusia yang jatuh dalam perkara akidah adalah orang-orang Nasrani, yang mereka mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Mereka beda pandangan. Syukur. Tehnya panas. Bentar Pak ya. Maka tujuan daripada Al-Quranul Karim adalah meluruskan dari keyakinan umat manusia yang jatuh dalam kesyirikan atau kesalahan. Di antaranya yang terjadi kepada Nasrani, yang mereka mengatakan Isa adalah anaknya Tuhan, atau mereka mengatakan Isa Tuhan. Dan apa konsekuensi ketika seseorang mengatakan Isa anaknya Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Dia telah kafir. Jadi Allah hukumi dia telah kafir. Dan jika seseorang dihukumi kafir, ini bahaya atau tidak, Pak? Sangat bahaya. Karena jika seseorang dia terjatuh dalam dosa kafir, kelak nanti konsekuensi adalah dia akan kekal dalam api neraka. Tentu ini hukumnya Allah. Yang memiliki hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat-ayat yang berbicara tentang kekafiran orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya Isa adalah anaknya Tuhan atau Tuhan itu sendiri, Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 72,
dan 73. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah dialah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan berkata Al-Masih, wahai bani Israel, sembahlah oleh kalian Tuhanku dan Tuhan kalian, yaitu Allah. Innahu may yushrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah api neraka. Jadi betapa besarnya perkataan keyakinan yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Allah hukumi dia telah kafir. Allah hukumi dia telah berbuat kesyirikan. Dan jika mereka mati wafat dalam keadaan kafir dan musyrik, Allah haramkan surga. Dan tempat tinggalnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim terhadap Allah dan terhadap dirinya karena berbuat kekufuran dan kesyirikan. Ayat setelahnya Allah tegaskan kembali, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu satu dari tiga atau tiga satu. Itulah agama keyakinan Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidaklah Tuhan melainkan Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Dan jika mereka tidak berhenti, tidak selesai dari apa-apa yang mereka katakan, yaitu mereka mengatakan Isa adalah Tuhan atau anaknya Tuhan, sungguh benar-benar mereka orang-orang kafir yang mengatakan tentang ketuhanan Isa, kelak mereka akan mendapati siksa yang sangat pedih. Maka di ayat 72 dan 73 dari surat Al-Maidah menegaskan tentang hukum Allah. Siapapun yang mereka meyakini Isa adalah Tuhan, sungguh dia telah kafir dan jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan di ayat lain Allah menegaskan dalam surat Maryam ayat 88, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Meskipun ini lebih pada orang-orang Nasrani, tapi yang terjatuh dalam kesalahan bahwasanya mereka meyakini Allah punya anak, orang Nasraninya, orang Yahudinya, dan orang-orang musyrik pada umumnya. Maka mengatakan dan mereka berkata Allah memiliki anak. Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terpecah, bumi pun terbelah, dan gunung-gunung pun hancur sehancur-hancurnya. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka menyatakan
Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidaklah pantas Ar-Rahman memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi melainkan akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum mu'addahum adda, sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya akan datang menghadap Allah di hari kiamat seorang diri. Maka pada ayat-ayat ini menegaskan tentang hukum Allah. Hukum Allah bagi orang-orang yang mereka mengatakan Isa adalah anaknya Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Maka datanglah Quran untuk meluruskan atau untuk membatalkan apa yang mereka yakini dari keyakinan yang salah. Maka Allah menegaskan di antara ayat-ayat bantahannya dalam Quran di ayat 49 tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa rasulan, dan sebagai seorang rasul. Maka pada lafaz wa rasulan ila Bani Israel, sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, menunjukkan apa? Bukan seorang Tuhan. Dengan lafaz wa rasulan ila Bani Israel, maka siapapun yang awalnya mereka meyakini Isa adalah Tuhan atau anaknya Tuhan, ketika membaca Quran akan jelas. Kalau mereka membaca kitab-kitab yang sudah dirubah, itu tidak jelas dan memusingkan, karena antara satu redaksi dengan redaksi yang lain bertentangan. Namun jika mereka membaca Quran, jelas siapa itu Nabi Isa alaihissalam, rasulan ila Bani Israel, sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Maka ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Apa mukjizat-mukjizat beliau? Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nabi Isa mengatakan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan beberapa ayat. Dan kalau kita perhatikan lafaz ayatin pada ayat ini, ayatin ma'rifat atau nakirah. Ayatin menggunakan al atau tanwin. Tanwin, atau yang kita kenal dalam ilmu bahasa Arab nakirah, dan makna nakirah umum. Kalau menggunakan al khusus ma'rifat. Maka Nabi Isa mengatakan, ji'tukum bi ayah, aku datang kepada kalian dengan ayat, sifatnya umum, menunjukkan banyak. Yang ayat ini mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi bukan dari sisinya, tapi dari Rabb kalian. Juga apa? Bantahan. Bahwasanya apa yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam dari mukjizat-mukjizat, dari siapa? Rabb kalian. Jadi pertama Allah tegaskan Rasul, bantahan bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa pun mengatakan ketika ia memiliki mukjizat-mukjizatnya, ia mengatakan qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ayat ini dari Tuhan kalian, juga sebagai bantahan, bukan dari dirinya. Allah menegaskan anni akhluqu lakum minat-tin kai hay'ati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Mukjizat yang pertama di ayat ini, anni akhluqu lakum minat-tin, sesungguhnya aku dapat membuat atau menciptakan untuk kalian dari tanah seperti bentuk burung. Lalu aku tiupkan di dalamnya
maka menjadi burung biidnillah, dengan izin Allah. Juga bantahan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bisa membuat dari tanah yang dibentuk kemudian ketika ditiup menjadi burung terbang, itu pun dengan izin Allah. Sehingga lagi-lagi bantahan, bukan atas kemampuan darinya, tapi dengan kemampuan yang Allah jadikan ia mampu. Dan lafadz biidnillah menunjukkan dengan izin Allah sesuatu yang tidak dia mampu. Ada dua lafadz, insya Allah dengan biidnillah. Insya Allah jika Allah menghendaki, atau dengan izin Allah. Biidnillah juga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Apa perbedaan antara insya Allah dengan biidnillah? Jika sesuatu yang kita mampu, dalam kacamata kita nih Pak, kita mampu, maka kita menggunakan lafadz insya Allah. Tapi jika sesuatu yang tidak kita mampu, yang tidak kita miliki, kemampuan kita itu jauh dari kemampuan, maka kita menggunakan lafadz biidnillah. Ibu-ibu hari Jumat bikin makanan. Ibu-ibu hari Jumat besok yang akan datang bikin makanan pagi. Gimana Ibu? Ibu-ibu Pak, antar dulu. Insya beneran Bu, ini bukan contoh loh. Membuat makanan, apalah Pak, soto kah, nasi kebuli boleh. Ini sesuatu yang dimampui, maka menggunakan lafadz insya Allah. Tapi jika pada sesuatu yang agak jauh dari kemampuan, contohnya yang agak susah Pak, kalau masalah makanan mudah, ibu-ibu tolong panjatkan buah durian dari pohonnya. Ini kan sesuatu kemampuan yang agak jauh, maka menggunakan lafadz, ibu-ibu menggunakan lafadz biidnillah. Kemampuannya itu jika dimampukan oleh Allah. Sehingga lafadz biidnillah pada sesuatu yang kalau tidak Allah mampukan, itu jauh dari kemampuan. Oleh karenanya di ayat ini menggunakan lafadz biidnillah. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku dapat membuat burung dari tanah yang aku tiupkan menjadi burung, biidnillah, dengan izin Allah. Karena di luar kemampuan manusia biasa. Kalaulah Allah tidak menjadikan Nabi Isa mampu untuk membuat burung yang bisa terbang, maka tidak akan bisa. Dan itulah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan tujuan dari mukjizat untuk menguatkan risalah yang Allah bebankan. Jadi tujuan mukjizat adalah untuk mengalahkan kekuatan musuh, untuk menguatkan Nabi Rasul yang Allah utus. Meski dalam beberapa tafsir disebutkan burungnya Nabi Isa dengan burung yang Allah buat itu berbeda. Kalau Nabi Isa alaihissalam membuat dari tanah kemudian ditiup jadi burung. Jadi burungnya itu ketika dilihat oleh manusia. Ketika manusia sudah lewat, dia jatuh lagi.
Jadi enggak jadi burung terus-menerus. Untuk membedakan antara ciptaan Allah sama ciptaan manusia. Jadi ketika Nabi Isa membuat itu hanya sementara. Jadi burung beneran. Tapi kalau sudah terbang, sudah agak jauh, nggak kelihatan oleh manusia, dia jatuh lagi jadi tanah. Dan juga dari lafaz biidnillah, dengan izin Allah. Makna izin ada dua. Idnun syar'i wa idnun qadha wa idnun kauni. Kayak kemarin Pak, kita bahas tentang qadha. Ada qadha syar'i, ada qadha kauni. Demikian juga izin ada dua, izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni, Allah jadikan Isa bisa membuat burung. Kemudian ditiup menjadi burung terbang. Izin syar'i, Allah membolehkan untuk Isa khusus untuk membentuk, menggambar seperti burung dengan izin Allah sebagai mukjizat. Karena hukum asalnya membentuk, menggambar benda hidup tidak boleh dalam syariat kita. Jadi membentuk atau menggambar makhluk hidup tidak boleh, karena seperti melakukan tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau menggambar atau membentuk sesuatu selain makhluk hidup, pohon atau yang lainnya. Atau ada ulama juga yang berikan garis bawah, tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna itu sepotong. Dalam perkara menggambar. Kalau menfoto, ulama berbeda pendapat, tapi jumhur mengatakan boleh, karena bukan menggambar, karena diambil dari foto dari cahaya. Jadi boleh Pak. Jumhur ulama foto. Jadi, ada nggak di antara ulama yang tetap nggak mau berfoto? Banyak, ada. Banyak sih nggak ada. Baik, lanjut ya. Maka mengatakan biidnillah, dengan izin Allah. Ayat setelahnya, sebelumnya ya. Maka membuat burung dari tanah, mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang menegaskan tentang benda mati menjadi hidup. Mukjizat pertama, menjadikan benda mati menjadi hidup. Mukjizat yang kedua, kalau mukjizat yang pertama tadi, benda mati menjadi hidup. Dan selain Nabi Isa alaihissalam yang punya mukjizat menjadikan benda mati menjadi hidup, siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Apa Pak? Tongkat menjadi ular. Ada lagi? Ada lagi? Nabi Muhammad SAW mimbarnya dari kayu, menangis. Ya. Nabi yang lain, Nabi Soleh. Apa mukjizat Nabi Soleh? Batu yang besar menjadi onta. Kan enggak? Susah wah. Permintaan kaum Samud, wahai Nabi Soleh, jika engkau seorang Nabi utusan Allah, kita beradu. Kalau kami bisa membuat bangunan-bangunan istana megah dari lembah batu, di batu-batu yang besar di lembah dipahat menjadi rumah-rumah yang megah. Zaman itu Pak, zaman kaum Samud
sudah bisa buat rumah dari memahat batu. Kita saja, saya dulu ketika masih kecil masih mendapati rumah gedek. Rumah gedek itu rumah yang dari bambu gitu. Sedangkan kaum Samud sudah bisa membuat rumah dari batu dipahat. Kemudian mereka mengatakan, kami akan beriman kepada wahai Saleh, tapi dengan syarat jadikan batu besar menjadi onta betina. Kan nggak masuk akal, Pak ya. Masih perbandingannya jauh gitu. Kalau memahat batu kan ya wajar. Tapi kalau menjadikan batu sebagai onta, ini kan nggak ada ilmunya. Namun Allah kabulkan. Dan nanti menjadi fitnah bagi mereka sendiri. Sehingga mukjizat-mukjizat ini adalah benda mati menjadi benda hidup. Taib. Yang kedua, wa ubri'ul akmah wal abras, dan aku dapat mengobati orang yang buta sejak lahir, wal abras, dan orang yang penyakit kusta. Nabi Isa alaihissalam di zamannya itu zaman kedokteran. Jadi ilmu yang viral, ilmu yang sangat diunggulkan, yang menjadi perbincangan setiap harinya adalah tentang kedokteran. Sehingga Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang lainnya. Kenapa disebutkan buta dan kusta? Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam dua penyakit ini yang paling sulit diobati, sehingga disebutkan dua penyakit ini sebagai tantangan. Dua penyakit yang sulit disembuhkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, yaitu buta dan al-abras. Maka pada mukjizat yang kedua adalah mukjizat dapat menyembuhkan. Yang ketiga, wa uhyil mauta, dan aku dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Ulama tafsir dua penafsiran. Satu, al mauta isim ma'rifat, setiap ya menunjukkan setiap benda mati, ya, setiap yang mati dihadirkan di hadapan Nabi Isa bisa dihidupkan. Dan Anda menyebutkan bahwasanya yang dihidupkan Nabi Isa hanya 4 orang. 4 diantaranya. Azir, Ibnul Ajuz, Ibnul Ashir, dan Anda menyebutkan Sam ibn Nuh. Dan ini riwayatnya Israiliyat. Ya, riwayat Israiliyat. Israiliyat itu ya dari Bani Israel. Boleh diceritakan tapi tidak perlu mempercayai gitu. Sebatas buat informasi saja. Oh ya, bahwasanya apa? Karena ada. Maka di antara yang dihidupkan adalah Sam ibnu Nuh. Sam ibnu Nuh ya, dalam riwayat Israiliyat ya, dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan jarak antara Sam ibnu Nuh dengan Nabi Isa sangat jauh. Karena Sam ibnu Nuh zaman siapa? Nuh. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ini zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi terakhir adalah Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Nabi pertama Bani Israel adalah Nabi, kalau Nabi Isa terakhir, Pak. Nabinya Bani Israel pertama kali siapa? Kalau Yakub bapaknya. Nabi siapa ibu? Ibu-ibu. Nabi yang ganteng Nabi siapa, Bu? Nah, kalau disebut ganteng tahu Pak ya?
Nabi Bani Israel pertama kali adalah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yakub bapaknya. Kan Bani Israel dari anak Nabi Yakub. Maka dari anaknya Nabi Yakub alaihimussalam yang menjadi nabi pertama kalinya adalah Nabi Yusuf. Kemudian terus menerus disusulkan dengan nabi-nabi yang lain. Dan nabi terbanyak itu di Bani Israel. Maka Bani Israel atau orang Yahudi, Allah memuliakan mereka itu dengan kenabian di zamannya. Raja-raja, nabi-nabi. Jadi bukan kemuliaan sampai sekarang, tidak. Kan mereka mengklaim bahwa mereka adalah suku terbaik. Yang lainnya budak. Dalam keyakinan orang Yahudi, selain suku bangsa Yahudi adalah budak. Atau selain daripada mereka adalah budak. Karena mereka mengklaim, dan bahkan ada ayat dalam Quran, wa faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku utamakan kalian di atas seluruh alam. Sebagian Mu'tazilah atau sebagian orang liberal mengatakan, memang benar kok, orang Yahudi itu lebih utama daripada kalian wahai umat Islam dari ayat ini. Maka biasanya orang-orang liberal itu mengkaji Quran sepotong demi sepotong. Sukanya potong ayat dibuat sebagai pijakan. Di antara kesalahan dalam memahami agama, jika ambil sepotong-sepotong. Jangankan ayat Quran, pengajian saja Pak, kalau diambil sepotong bisa salah. Ustaznya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khamr, babi halal. Padahal masih koma. Jika keadaan darurat, dipotonglah bagian babi itu halal. Jadi jangankan ayat Quran, ceramah saja kalau dipotong bisa berubah konteksnya. Maka orang liberal dan yang lainnya, mereka mengatakan memang benar bahwasanya orang Yahudi itu lebih mulia daripada kalian. Apa bantahannya? Di zamannya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayatnya, itu disebutkan tentang kenabian, kerajaan di tengah-tengah mereka zaman itu. Setelahnya, maghdubi alaihim, Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Dan yang menjadi umat terbaik saat ini siapa? Ini juga menjadi bantahan. Umat terbaik saat ini siapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah seluruh manusia. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jika kalian memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar. Umat Nabi Muhammad umat terbaik. Umat terbaik yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka jika tidak amar ma'ruf nahi munkar, dia sudah terbaik tapi sifatnya belum ada. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, sifat itu syarat. Sifat itu memiliki makna syarat. Jika mau menjadi khairul ummah, syaratnya harus dipenuhi. Baik. Maka wa uhyil mauta biidznillah. Afan tadi apa? Kisahnya Sam ibnu Nuh. Lupa jadi saya. Sam ibnu Nuh dihidupkan oleh Nabi Isa dan Israiliyat. Ketika dihidupkan, separuh rambutnya itu sudah putih. Separuh rambutnya sudah putih. Walam yakunu yashibuna fi dzalika zaman. Dan zaman itu belum banyak orang rambutnya putih. Zaman dulu itu sangat jarang orang rambutnya putih. Ini kisah Israiliyat. Kebenarannya kita nggak tahu. Pokoknya apa? Sebatas buat faedah saja. Di zamannya Nabi Nuh itu sangat jarang orang rambutnya putih.
Maka di antara yang rambutnya separuh putih adalah Sam ibnu Nuh. Kemudian ditatangkan, kenapa rambutmu putih? Karena memikirkan akan hari kiamat. Jadi kamu memikirkan hari kiamat. Faqal, ketika dihidupkan, maka pertama yang ditanyakan, kenapa saya dihidupkan? Apakah sudah tegak hari kiamat? Sam ibnu Nuh. Maka dikatakan kepadanya, bukan, karena engkau dihidupkan sebagai mukjizat Nabi Isa, dan dia berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Setelah dihidupkan, maka Nabi Isa mengatakan, mati lagi, wafat lagi. Maka Sam ibnu Nuh mengatakan, silahkan saya dimatikan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya dimatikan tapi tidak merasakan sakaratul maut. Jadi silakan saya dimatikan lagi, tapi syaratnya satu, mohonlah kepada Allah jangan saya diberi rasa sakaratul maut. Kalau setiap orang yang mati itu pasti merasakan sakit di akhir perpisahan antara jasad dan ruh. Dinamakan sakaratul maut, sakaratul pingsan. Sakit yang bikin orang gak sadar. Oleh karena kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankan rasa sakit sakaratul maut. Kemudian Nabi Isa AS berdoa kepada Allah agar diwafatkan Sam ibnu Nuh tanpa rasa sakit sakaratul maut. Dan ini Israiliyah. Lagi-lagi yang mengatakan biidnillah, dengan izin Allah. Sehingga Nabi Isa dapat menyembuhkan orang sakit, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Bantahan lagi, bukan atas kemampuannya. Lafaz setelahnya, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun, dan aku beritahukan kepada kalian dengan apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Jadi kalau ada seseorang menyembunyikan makanan di rumahnya, Nabi Isa tahu. Jadi ibu-ibu kalau bawa makanan dari masjid dimasukkan ke dalam kulkas, Nabi Isa tahu. Maka mengetahui yang dimakan dan yang disimpan menegaskan tentang mengetahui perkara gaib. Apakah manusia tahu perkara gaib? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib. Maka jika ada seseorang mengetahui perkara gaib, maka dia bermasalah. Terus Nabi Isa, karena dia seorang nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah semata yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib illa, kecuali yang Allah ridhai, yang Allah izinkan. Siapa? Min rasul, dari seorang rasul. Maka hukum Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib. Maka jika ada orang yang mengetahui perkara gaib, maka dia dusta. Inna fi dzalika laayat lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah merupakan ayat bagi kalian jika kalian orang-orang beriman. Lagi-lagi bantahan bahwasanya apa yang apa yang dilakukan oleh Nabi Isa AS sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Sehingga makna biayat, makna biidnillah sebagai bantahan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa AS sebagai kemampuan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini, dengan ayat 49 menegaskan tentang mukjizat Nabi Isa, dan semua mukjizatnya adalah sebagai ayat dari Tuhan kalian, dan semua yang saya lakukan adalah karena izin dari Allah. Maka Nabi Isa kalau bukan Allah maka tidak akan
mampu untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang dia miliki. Sehingga ayat 49 ayat mukjizat sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mereka menisbatkan ketuhanan karena kemampuan yang dimiliki Nabi Isa. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Allah Ta'ala bisawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.